Bobroknya Jokowi makin jelas, semuanya terbongkar dan tidak bisa ditutupi lagi. Tinggal tunggu semua ini menjadi bom waktu dan hanya ada satu orang yang akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu Jokowi sendiri. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Setelah isu ijazah yang membuat Jokowi pusing 7 keliling, sekarang muncul lagi isu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang membuat Jokowi makin pusing. Gimana enggak, proyek ini diduga di markup hingga menjadi beban utang yang sulit untuk dilunasi dalam waktu dekat. Seruan untuk mengusut kasus ini tentu saja membuat beberapa orang merasa masuk angin dan panas dingin. Apalagi Luhut membuat pernyataan yang membuat situasi makin kacau. Kata dia, barang itu sudah busuk, yang makin membuat banyak orang bertanya-tanya, kalau memang sudah busuk dari awal, kenapa masih tetap dilanjutkan? Kenapa tidak dihentikan dari dulu? Dugaan isu markup proyek kereta cepat ini pada awalnya diceritakan oleh Mahfud MD dalam sebuah podcast. Di situ dikatakan bahwa Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat $52 juta per kilometer. Padahal berdasarkan perhitungan Cina, biayanya hanya 17 hingga 18 juta US dollar per kilometer, yang artinya ada kenaikan harga sampai 3 kali lipat. Kemudian ada lagi, di mana Mahfud MD merasa heran kenapa KPK meminta dia untuk melaporkan dugaan markup proyek itu. Dia kemudian menjelaskan, dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu. Kemudian belum lama ini ada sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan, yang semakin membuat kita yakin bahwa Jokowi itu membangun infrastruktur tanpa dipikir panjang. Pokoknya bangun, bangun, dan bangun. Tidak peduli apakah itu layak atau tidak, sanggup bayar utangnya atau tidak, apakah dibutuhkan atau tidak. Ada banyak proyek di era Jokowi yang sebenarnya tidak berguna. Misalnya IKN yang tidak terlalu mendesak, Bandara Kertajati yang sepi, proyek kereta cepat yang utangnya membengkak. Ternyata ada seorang pakar kebijakan publik yang bernama Agus Pambagio. Dia ingat betul saat berbincang dengan Jokowi soal kereta cepat Jakarta-Bandung. Sejak proyek itu diteken tahun 2015, Agus adalah salah satu orang yang dimintai tanggapan langsung oleh Jokowi. Dari pertemuan dan perbincangan itu, dia mengaku sempat mengingatkan Jokowi bahwa proyek ini akan sangat membebani keuangan negara. Tapi ternyata Jokowi tetap melanjutkan proyek itu. Padahal sudah diberitahu bahwa proyek itu sangat mahal, tapi Jokowi tetap pada pendirian dan mengaku sudah bicara dengan Presiden Cina. Kata dia, tenang aja, pasti bisa. Faktanya sekarang menjadi beban. PT KAI tidak sanggup membayar kerugian triliunan rupiah setiap tahunnya. Dulu kalian mungkin tahu soal pemecatan terhadap Menteri Perhubungan Ignatius Jonan saat itu. Menurut kabar yang beredar, Jokowi sudah diingatkan oleh Ignatius Jonan akan bahaya proyek kereta cepat. Tapi peringatan itu diabaikan oleh Jokowi. Bahkan tidak lama setelah itu, Jonan dipecat dari jabatannya di tahun 2016. Nah, sekarang kita semua sudah paham betapa busuknya proyek ini ketika dikorek makin ke dalam. Memang benar, infrastruktur itu penting. Tidak salah kalau ada yang mengatakan transportasi umum itu pasti rugi di mana-mana dan pemerintah tidak bisa main hitung-hitungan bisnis untuk rakyat. Tapi yang menjadi masalah adalah kenapa biayanya membengkak sangat mahal. Dengan dugaan markup anggaran dan biaya lebih mahal 3 kali lipat. Kalau benar lebih mahal 3 kali lipat dan seandainya dikerjakan dengan benar dan harganya lebih murah 3 kali lipat seperti semula, mungkin tidak banyak yang bakal protes. Sekarang ini banyak yang berusaha cuci tangan dan lempar tanggung jawab karena utangnya besar. Kabarnya butuh 50 hingga 60 tahun untuk melunasi. Coba kita pikirkan lagi, 50 tahun ke depan, teknologi transportasi pasti lebih canggih. Mungkin kecepatan kereta cepat di masa depan bakal setara pesawat terbang atau lebih cepat dari itu. Artinya, kereta cepat WUS ini akan ketinggalan zaman. Utang belum lunas, tapi kereta sudah ketinggalan zaman. Diganti teknologi baru, kereta baru, pasti tambah utang baru lagi.
padahal utangnya lama masih belum lunas. Makanya jangan heran, Jokowi sekarang ini sedang pusing dan panik. Tidak bisa dipungkiri, proyek kereta cepat ini gol di era Jokowi. Meskipun banyak yang menolak dan protes, tapi Jokowi tetap lanjut dan tidak peduli. Makanya, ketika proyek ini bermasalah, kalau kata Luhut sudah busuk dari awal, Jokowi adalah orang yang paling tidak tenang dan gelisah. Makanya baru-baru ini Jokowi kasih klarifikasi supaya tidak menjadi kambing hitam. Dia bilang kereta cepat dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, tapi sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Lalu dia bilang proyek ini awalnya karena masalah kemacetan parah yang sudah terjadi di wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Dari kemacetan itu diperkirakan Jakarta rugi sekitar 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Makanya dibangunlah transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, dan sebagainya. Tujuannya supaya masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga kemacetan dapat dikurangi. Menurut saya, ini alasan yang mengada-ngada. Buktinya sampai sekarang makin macet. Kalau MRT, LRT okelah masuk akal. Tapi kereta cepat yang sampai lebih dari 110 triliun, ini luar biasa aneh dan mahal. Padahal dengan biaya itu bisa membangun banyak LRT di berbagai kota di Indonesia. Benar kata Agus, proyek kereta cepat dibangun bukan atas kebutuhan yang mendesak, tapi karena keinginan Presiden Jokowi saat itu. Ini sama seperti proyek IKN, tidak ada kebutuhan yang mendesak, tapi Jokowi ngotot karena mungkin ingin diingat sebagai presiden terhebat sepanjang masa. Dia ingin menciptakan banyak proyek mercusuar supaya dia tidak dilupakan orang-orang. Buktinya, lihat aja sekarang. Jokowi pensiun tapi masih suka mondar-mandir dan ikut campur urusan politik dan berulang kali ketemu dengan Presiden Prabowo. Jokowi itu gila hormat dan haus kekuasaan. Dia tidak suka dilupakan, tidak senang kalau orang-orang melupakan dia. Makanya jangan heran, ada wacana masa jabatan presiden 3 periode di era Jokowi. Ulah siapa? Ide siapa? Kalian pasti sudah tahu. Dan sekarang ego Jokowi sudah membawa banyak masalah. Rakyat menjadi korban, negara dibikin pusing karena utang proyek yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi. Tapi ada bagusnya juga. Bobroknya Jokowi makin jelas, semuanya terbongkar dan tidak bisa ditutupi lagi. Tinggal tunggu semua ini menjadi bom waktu dan hanya ada satu orang yang akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu Jokowi sendiri. Tanpa sadar, Jokowi membuat bom waktu kereta cepat yang bakal menghancurkan dia sendiri di masa depan. Sekarang mungkin belum, tapi akan ada saatnya. Semua ini tidak bisa dibendung lagi. Para termol masih tetap setia membela dan menjilat. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.